Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bemo Berkah Mania Official. Kali ini engkong dari Berkah Mania Official ingin menceritakan tentang dua sahabat yang menemukan masalah yang besar ketika mereka sedang kuliah di kampus swasta di Jakarta. Dua sahabat ini, Rizal dan Arif, adalah sama anak Jakarta yang tinggalnya mereka tidak berjauhan. Tapi karena dari SMA mereka sudah berteman dan tambah akrab lagi ketika mereka sama-sama masuk kuliah di kampus swasta di selatan Jakarta, mereka makin akrab. Di kelas Rizal dan Arif ini ada mahasiswi yang cantik dan kaya. Satu kelas ini mengagumi si Rini, nama mahasiswi tersebut. Sayangnya Rini itu menurut teman-teman kelasnya adalah orang yang sombong, orang yang milih-milih teman, karena mungkin selain dia anak tunggal, dia juga jarang main keluar rumahnya. Mungkin itu yang menyebabkan Rini jadi kurang bergaul, baik di sekolah, di kampus, maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Sampai suatu hari setelah selesai kuliah, Rizal dan Arif dan teman-temannya sedang bersenda gurau di dalam kelas. Tiba-tiba si Arif yang memang terkenal suka ngelucu, selengean, teriak ke arah Rini yang akan keluar kelas. Dengan gaya selengeannya, si Arif teriak ke arah Rini, "Rin, aku padamu." Anak-anak itu tahu, teman-temannya Arif itu tahu bahwa Arif itu hanya bercanda. Tapi sayangnya Rini menganggap ini mungkin sebuah hinaan bagi dia. Rini pun menghentikan langkahnya dan berjalan mendekati Arif. Dengan marah, Rini berkata sama Arif, orang jelek, orang miskin, gak level lo sama gue." Kemudian Rini pun meludahkan kaki Arif di depan teman-temannya. Suasana kelas langsung hening. Rizal melihat bahwa Arif begitu marah saat itu. Rizal melihat
badan sahabatnya itu bergetar, menahan marah. Teman-temannya Arif pun tidak menyangka bahwa Rini bisa melakukan hal seperti itu pada Arif, yang mereka tahu bahwa Arif itu berkata seperti itu pada Rini karena hanya bercanda. Dalam perjalanan pulang, Arif berkata pada Rijal, gue dendam banget sama tuh perempuan, Jal. Ntar malam gue mau ke rumah kakek gue. Rijal kalau bilang, emang kakek lu di mana tinggalnya? Dia ada di sebelah barat Pulau Jawa, lu tahu dah tempatnya. Malam itu Arif siap-siap berkemas di kamarnya untuk melakukan persiapan pergi ke tempat kakeknya. Dia pun sempat nelpon Rijal ke rumahnya bahwa dia sudah siap dan mau OTW ke rumah Rijal. Rijal pun bersedia menemani Arif pergi ke rumah kakeknya di barat Pulau Jawa. Singkat cerita, perjalanan mereka berdua naik motor ke barat Pulau Jawa tersebut memakan waktu kira-kira 4 jam lamanya dari Jakarta. Sampai di kampung kakeknya, suasana sudah menjelang pukul 2 dini hari. Setelah sampai depan rumah kakeknya, Arif mengetokkan pintunya dan memberi salam kepada kakeknya. Tiba-tiba dari samping rumah kakeknya keluar menemui Arif dan berkata, "Ya, kakek udah tahu kamu akan datang malam ini, Rif. Ayo masuk." Kemudian Rijal dan Arif pun duduk lesehan di ruang tamu kakeknya. Setelah Arif dan Rijal berbahasa basi, menanyakan kabar dan segala macamnya kepada kakeknya Arif, kakeknya Arif lalu berkata, "Apa tujuan Arif ke rumah kakek malam ini?" Walaupun kakek sudah tahu Arif mau ingin apa. Memang di kalangan penduduk setempat, Aki Sasmita ini dikenal sebagai orang ampuh. Selain Aki Sasmita bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang bersifat gaib, Aki Sasmita adalah tokoh sepuh di kampung tersebut. Arif pun dengan muka yang agak marah bilang sama kakeknya. Dan Arif pun menceritakan kejadian tadi siang waktu di kelasnya. Pokoknya kek, Arif ingin mulai besok perempuan yang namanya Rini tersebut
harus sudah tergila-gila sama Arif. Awalnya kisah Smita ingin memberikan nasihat pada cucunya itu. Tapi ketika dilihat cucunya masih dalam keadaan marah, Kisah Smita pun mencoba mengerti apa yang ada di hati cucunya. Kemudian Kisah Smita masuk ke dalam kamarnya dan keluar sambil membawa satu kantil bunga yang langsung diberikan kepada Arif. Kemudian kakeknya berkata pada Arif, nanti ketika kamu bertemu dengan perempuan yang kamu sedang kamu benci tersebut, kamu lempar kantil ini ke badannya. Jangan lupa setelah kamu lempar bunga kantil ini ke badannya itu perempuan, kamu ambil lagi, kamu genggam di tangan kanan kamu sambil kamu merapal. Sahabat Bemo, sayangnya rapalan ini tidak bisa saya ceritakan karena ini bersifat rahasia. Jadi setelah Arif menghafal ramalan dari kakeknya, malam itu Arif dan Rijal bermalam di rumah Kisah Smita. Esok paginya, ketika hari sudah beranjak siang, Arif dan Rijal pamit sama Kisah Smita. Kisah Smita pun berpesan pada Arif sebelum mereka pulang, kalau kamu sudah bosan, kembalikan bunga kantil ini pada Aki. Kasihan soalnya perempuan itu kalau kamu terus genggam ini bunga kantil di kamu. Baik kek, kata Arif. Kemudian mereka pun pulang ke Jakarta. Setelah sehari mereka beristirahat, esok harinya yang kebetulan memang ada satu kuliah yang mereka ikuti bareng, Arif pun berpapasan dengan Rini di dalam kelas. Setelah Rini melewati badan Arif, kala papasan, Arif pun melempar bunga kantil tersebut ke badan belakang Rini. Kemudian diambil bunganya oleh Arif lagi, digenggam sambil merapal amalan. Perbuatan Arif ini semua Rijal lihat, tapi teman-temannya tidak ada yang lihat selain Rijal. Setelah
amalan itu dirapalkan dalam hati oleh Arif, perubahan terjadi pada Rini di kelas saat itu. Tiba-tiba Rini pindah duduknya. Yang biasanya dia duduk di depan, tiba-tiba Rini pindah ke belakang mendekati bangku Arif. Kemudian duduk di sebelah Arif sambil bertanya pada Arif, gimana kabarnya hari ini? Saat itu Arif pun langsung tahu bahwa amalan dari Akiknya sangat manjur sekali. Kemarahan yang kemarin dia rasakan ketika dimaki-maki oleh Rini membuat dia tambah marah ketika Rini mencoba berbuat manis padanya. Pertanyaan Rini sama sekali tidak digubris. Bahkan selama kuliah Arif pun tidak menoleh sama sekali ke arah Rini. Sebaliknya, Rini pada saat itu benar-benar merasakan hal yang sangat beda dari biasanya. Hari itu kelihatannya Rini pengen banget deketin Arif. Setelah selesai kuliah, Rini pun mendekati Arif dan ngajak ngobrol. Kata Rini pada Arif, yang kebetulan saat itu ada Rijal di sebelahnya, "Rip, makan siang bareng yuk sama gue di kantin." Arif nengok sambil ngomong dengan ketus, "Nggak sudi gue, sono lu makan sendiri." Tapi Rini tanpa malu-malu hari itu sambil menggandeng lengan Arif, dia tetap memaksa Arif makan bareng sama dia di kantin. Rijal yang tahu akan hal tersebut, kenapa Rini tiba-tiba berubah, mencoba menengahi dengan mengajak Arif sama-sama ke kantin. Jadi mereka bertiga akhirnya pergi ke kantin lah. Dalam makan siang tersebut kelihatan oleh Rijal bahwa Arif benar-benar sangat meremehkan dan sangat merendahkan Rini di kantin itu. Bahkan dengan sengaja Arif menumpahkan teh manisnya ke celananya Rini sambil berkata, "Gue gak suka nih teh, minum." Di sebagian anak-anak kampus yang saat itu sedang di kantin, mereka tuh heran melihat perubahan Rini. Karena biasanya Rini gak makan di kantin kampus tersebut. Biasanya dia keluar. Hari ini mereka melihat Rini makan di kantin
Kemudian Arif menuangkan teh manisnya ke Rini, tapi Rini gak marah, membuat sebagian anak di kantin itu bertanya-tanya, kenapa tuh si Rini? Karena mereka memang sudah dengar kabar dari kemarin bahwa si Rini maki-maki Arif di depan kelas. Rizal yang saat itu di sebelah Arif pun sempat bilang sama sahabatnya, jangan gitu Rif, kasihan. Lu kan udah dapet apa yang lu inginin. Nah, Arif sambil menepis tangan Rizal, cara dengan agak ketus. Lu Jal, teman gue apa teman dia? Kalau lu teman gue, lu harus support gue. Hari-hari selanjutnya akan gue buat dia lebih merana dari hari ini, Jal. Rizal pun hanya bisa menahan nafas dan berdiam diri. Hari-hari selanjutnya, apa yang dibilang Arif ke Rizal itu terjadi. Di kampus, Rini dikenal oleh anak-anak sekarang sebagai budak cintanya Rizal. Anak-anak di kampus sudah biasa melihat Arif memperlakukan semena-mena si Rini. Sudah berkali-kali Rizal mencoba menasihati kawannya ini bahwa perbuatannya itu sudah lebih dari cukup untuk menyakiti hatinya Rini. Yang herannya, Rini tidak merasa bahwa perbuatan Rizal kepada dia itu adalah suatu perbuatan yang merendahkan dan menghinakan dia. Parahnya, Arif bukan hanya menyakiti perasaan Rini. Arif mulai minta uang kepada Rini dalam jumlah yang besar. Karena Rini anak tunggal dan anak seorang pengusaha besar, apa yang diminta oleh Rizal selalu diberikan. Bahkan pada bulan ke-8, Rizal dan Arif itu berteman dengan Rini. Rizal melihat Arif sudah mampu hidup dengan mewah. Sekarang Rizal melihat Arif sudah punya mobil dan pindah kos ke tempat yang lebih baik. Sampai suatu saat Rizal mendengar dari kawan kosnya Arif bahwa pada malam itu terjadi pertengkaran hebat antara Arif dan Rini. Teman kosnya Arif cerita ke Rizal bahwa dia mendengar Rizal bicara dengan
kasar pada Rini sambil memaki di depan pintu kosannya. Teman kos Rijal ini, si Andi, cerita sama Rijal bahwa dia melihat sore itu Rijal berdiri di depan pintu kosnya sambil bertolak pinggang ngomong sama Rini, gue kan udah bilang sama lu Rini, gue tuh benci sama lu, tapi lu maksa-maksa gue. Bahkan gue udah bilang gue gak mau hubungan intim sama lu, tapi lu maksa-maksa gue. Sekarang lu hamil, lu minta tanggung jawab gue. Gak sudi gue minta tanggung jawab lu. Gak sudi gue bertanggung jawab. Kemudian si Andi ngeliat Arif sempat nendang kaki Rini sambil berkata, pergi sana lu, benci gue lihat muka lu. Andi juga cerita sama Rijal bahwa Rini lari menuruni tangga kos rumahnya Arif sambil menangis. Setelah kejadian itu, Rijal tidak melihat Rini di kampus. Hari kelima, ketika Rijal masih tidak melihat Rini di kampus, dia kemudian berinisiatif ke rumah Rini. Di sana, Rijal disambut oleh pembantunya Rini di pintu pagar dan berkata bahwa nona majikannya memang sudah jalan 5 hari ini mengurung diri di kamar. Bahkan makanan dan minumannya pun diantar oleh si Bibi ke kamarnya. Walaupun si Bibi ngelihat bahwa makanannya itu hanya disentuh sedikit oleh nona majikannya. Rijal kemudian bertanya pada si Bibi, apakah boleh saya menemui Rini? Sebentar ya mas, kata si Bibi. Dari sudut mata Rijal, sebenarnya dia sudah melihat bahwa Rini ngelihat dari balik jendela kamarnya. Kalau mau kemudian si Bibi datang dan menghampiri Rijal. Maaf mas, non Rini saya ketuk-ketuk kamarnya nggak mau bukain pintu. Oh ya sudah Bi, nggak apa-apa Bi. Kemudian Rijal pun pergi meninggalkan rumah Rini, terus melarikan motornya ke arah kampus untuk bertemu dengan Arif, menceritakan apa yang dia tadi kerjakan waktu di rumahnya Rini. Arif sambil melengos berkata, bodoh amat, mati juga kagak apa-apa tuh perempuan. Di hari ke-13 Rini tidak masuk kampus.
Rijal dikejutkan berita dari pihak rektorat bahwa ada salah satu mahasiswinya yang meninggal. Saat itu ketika Rijal mendengar pengumuman itu melalui pengeras suara, Rijal langsung berdetak hatinya. Kemudian dia langsung mencari Arif di kantin yang biasanya tempat dia sekarang nongkrong sama teman-teman barunya. Di situ Rijal mendekati Arif dan bisik, "Rip, kayaknya Rini mati, Rip." Itu tadi yang diumumin di pengeras suara. Arif tetap sama, setiap mendengar kabar ini selalu bilang bodoh amat. Dan dia kemudian malah ketawa. Rijal tiba-tiba teringat pada pesan kakeknya Arif, Aki Sasmita, bahwa bunga kantil itu harus dikembalikan kalau dia sudah puas melaksanakan dendamnya. Rijal juga sempat mengingatkan Arif juga bahwa bunga kantil itu harus dibalikin lagi ke kakek. Tapi ya Arif malah nginjek kakinya Rijal sambil bilang, "Lu tuh gimana sih? Temen gua apa temen tuh perempuan? Udah lu jangan urusin dia lagi. Dia juga udah mati ini. Itu bunga masih ada di kamar gua gak mau balikin." Rijal pun dengan sedih meninggalkan Arif dan menghilangkan penasarannya dengan pergi ke rumah Rini. Di sana Rijal melihat sudah ada bendera kuning di depan rumah Rini. Karena Rini memang di kampus terkenal pendiam dan milih-milih teman, hari itu suasana kabung di rumahnya Rini tidak ada satupun teman kampus yang nampak kecuali dirinya. Kemudian Rizal mendekati kedua orang tua Rini dan mengucapkan turut berduka cita dan juga memberitahukan bahwa dia adalah teman kelasnya Rini. Setelah mengucapkan berduka cita, Rijal pun duduk di antara para pelayat teman-teman bisnisnya bapaknya Rini. Dari kejauhan Rijal melihat bibi yang kemarin dia temui di pintu pagar untuk menemui Rini ada di samping rumah. Rijal pun memberanikan diri untuk mendekati si bibi dan bertanya, "Bi, masih ingat saya nggak?" "Oh iya mas." "Kok Rini bisa meninggal tiba-tiba sih Bi?" "Dia nggak tahu mas. Memang udah 13 hari ini non Rini itu suka di kamarnya suka nangis-nangis, suka teriak-teriak, suka banting-banting meja belajarnya, bangkunya, pokoknya berantakan ya mas kamarnya. Dan bibi tidak boleh membersihkan kamarnya. Kayak
Kalau Bibi ngeliatnya non Rini tuh udah kayak orang gila. Nah terus matinya karena meninggalnya Rini kenapa Bi? Sakit? Apa gimana? Enggak mas, non Rini tadi malam bunuh diri. Itu di atas masih ada polisi sedang minta keterangan sama nyonya majikan. Ketika mendengar Rini meninggal bunuh diri, Arif pun langsung menunduk lemas. Untung di situ ada kursi. Rijal pun langsung duduk di kursi tersebut. Rijal pun sempat meneteskan air matanya karena perbuatan sahabatnya Arif membuat Rini sampai meninggal bunuh diri. Setelah upacara pemakaman selesai, Rijal pun bergegas pulang ke rumahnya. Malam itu Rijal sempat menyesal kenapa menemenin Arif ke tempat kakeknya waktu itu di baratnya Pulau Jawa. Esok harinya Rijal pun bertemu Arif di kampus. Dan Arif sempat-sempatnya ngeledek dia dan cie, lu ngelayat ya ke tempat tuh perempuan. Rijal pun iya. Terus gimana itu urusannya? Ya dia meninggal bunuh diri, Rif, kata Rijal. Ya udah bagus. Biar masuk neraka sekalian tuh perempuan. Saat itu di dalam kelas seperti ada batas antara Rijal sama Arif. Karena Rijal merasa sahabatnya ini sudah berubah sifat, sudah berubah tingkahnya, juga punya teman baru di kampus. Pada 7 malam setelah meninggalnya Rini, Rijal kaget ketika kamar kosannya diketuk dengan keras dari luar. Dia pikir siapa ini. Setelah dibuka, ternyata Arif yang kelihatan banget mukanya itu takutan. Jal, tadi gue didatangin Rini Jal di kosan gue. Rini bawa bayi Jal. Rijal pun sambil menyeret temannya masuk ke kamarnya dan menyerahkan air putih, bilang, minum dulu nih. Lu kenapa lu muka lu kayak gitu? Iya Jal, tadi si Rini datang ke kosan gue, gak ngomong apa-apa, sambil bawa bayi. Rijal pun
bingung mau berkata apa. Ya udahlah, kalau gitu mau diapain. Yang parahnya lagi, ketika Rizal punya ide dan berinisiatif untuk menyerahkan bunga kantil kembali kepada Aki Sasmita, si Arif informasiin sesuatu yang itu membuat Rizal sangat menyesal sekali dengan perbuatan Arif. Jadi setelah 4 bulan dari kedatangan mereka ke Aki Sasmita, kakeknya Arif, Aki Sasmita itu wafat. Dan sempat Aki Sasmita bertanya sama sepupunya Arif yang tinggal di kampungnya itu, apakah ada kabar dari Arif ingin pulang ke kampung. Karena telekomunikasi saat itu tidak secanggih sekarang, sepupunya tidak bisa memberitahukan Arif pesan dari Aki Sasmita sampai Aki Sasmita wafat. Di saat itu Rizal pun langsung nanya ke Arif, bunga kantilnya masih lu pegang deh? Masih ada di laci meja belajar gue, Jal. Lu gak buang? Gue takut, kata Arif. Malam itu Arif menghabiskan waktunya di kosannya Rizal. Hari-hari berikutnya Arif itu selalu minta Rizal tidur di kosannya, karena setiap habis maghrib Arif selalu melihat penampakan Rini dan bayinya di sekitaran tempat kosnya. Ini membuat Arif sangat takut luar biasa. Dan Rizal juga sempat memberi nasihat agar masalah ini bisa dipecahkan oleh ustadz yang dia kenal. Tapi Arif selalu menolak kalau Rizal mengajak dia ke tempat ustadznya. Setiap malam Arif selalu minta ditemenin Rizal. Sayangnya karena kuliah sudah mendekati akhir dan Arif sudah lama juga tidak mengikuti kuliah, sedangkan Rizal sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan skripsi, maka ketika Arif minta Rizal untuk menemaninya malam itu, Rizal pun dengan menyesal bilang nggak bisa nemenin. Coba teman-teman yang lain. Ya karena teman-teman yang satu angkatan semua sedang sibuk mempersiapkan skripsi kecuali Arif, karena memang dia sering bolos dan tidak mengikuti kuliah. Arif jadi ketinggalan. Arif pun malam itu sempat pergi ke rumah teman-temannya untuk minta ditemenin. Tapi naasnya malam itu semua
temannya Arif dan sahabatnya Rijal tidak bisa menemani. Malam itu Arif pun tidur sendiri di kamar. Sekitar pukul 1 dini hari, seperti biasa, penampakan Rini dan bayinya selalu muncul di kamarnya sambil berlirih. Rini selalu mengeluarkan suara sedih sambil bayi digendongannya mengeluarkan suara nangis. Rini pun juga menangis dengan bayinya, seperti yang biasa Arif ceritakan ke Rijal. Tapi malam itu penampakan Rini itu seperti benar-benar nyata, yang membuat Rijal tidak bisa bergerak. Rini selalu mengucapkan hal yang sama tiap malam kepada Rizal. Arif pun selalu tetap tidak bisa bergerak dan hanya melotot dengan mata lebar saat Rini bilang, Rip, 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 ini anak lu, Rip, Rip. Hampir setiap malam Arif selalu mendengar dan melihat Rini di kamarnya. Malam ke-40 setelah kematian Rini, juga malam ke-40 teman-temannya itu tidak bisa diajak tidur bareng di kamar kosannya, termasuk sahabatnya Rijal. Arif pun kemudian memutuskan untuk pergi jalan keluar. Di tengah jalan, saat menuju ke daerah puncak, Arif pun minta ditemani seorang WTS yang ditemukan di pinggir jalan. Malam itu adalah malam naasnya Arif, karena malam itu Arif menemui hajalnya di tebing curam arah puncak. Rijal yang tengah malam terbangun karena ada dering telepon di rumahnya. Kemudian berlari turun dari kamarnya. Di bawah ibu kosnya sambil menyerahkan telepon itu pada Rijal, berkata, dari kepolisian Bogor aja. Ada apa ya, Jal? Nggak tahu, Bu. Nah, Rijal menerima telepon tersebut dan
memberitahukan, dan polisi di seberang memberitahukan bahwa Arif mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di tebing curam arah puncak. Rijal pun terduduk lemas. Dan malam itu Rijal diminta oleh kepolisian Bogor untuk mengidentifikasi apakah benar ini Arif temannya. Dengan terburu-buru Rijal pun pergi meninggalkan kosannya, mengendarai motornya ke arah puncak Bogor. Sesampainya di sana, Rijal melihat bahwa ada kesibukan luar biasa dari Polsek Bogor setempat dalam menangani kecelakaan Arif tersebut. Di sana juga Rijal melihat ada seorang perempuan yang sedang ditanyai oleh polisi. Sampai di meja petugas polisi, Rijal pun bertanya pada polisi, "Kok Bapak tahu telepon kosan saya dari mana?" "Dari laci mobil teman Anda, Pak. Jadi setelah kami memeriksa, kami kesulitan untuk menghubungi keluarganya, kami menemukan nomor telepon Bapak di laci mobilnya." Ketika Rijal sedang berbincang pada petugas polisi yang memeriksanya, Rijal mendengar dari seberang meja tersebut perempuan itu berkata, "Iya Pak, saya jadi tadi ketemu Mas ini di pinggir jalan dan dia mengajak saya untuk jalan-jalan ke atas. Ya saya pasti mau lah Pak." Kemudian wanita tunasusila yang bernama Susi ini bercerita pada polisi bahwa ketika dia sedang di dalam mobil, dia melihat Arif selalu menengok ke kanan sambil berkata, "Pergi lu bangsat, pergi lu perempuan, jangan ganggu gue." Dalam perjalanan itu, si Susi ini bercerita pada petugasnya bahwa Arif sampai berkali-kali bicara seperti itu. Kemudian sampai di tikungan yang memang terkenal angker, karena Arif setiap berkata seperti itu, dia melajukan kendaraannya dengan kencang. Di tikungan itu, Susi sempat mendengar Arif berteriak lagi, "Pergi kamu, perempuan sundal." Susi pun pingsan karena Arif menabrakkan mobilnya ke tebing kiri sebelah jurang. Rijal yang mendengar cerita wanita yang dibawa Arif itu langsung tertunduk sedih. Rijal nggak menyangka bahwa
perkataannya Rini pada Arif dan perbuatannya Arif pada Rini bisa mengakibatkan seperti itu. Setelah Rijal selesai mengidentifikasi bahwa ini benar jenazah sahabatnya, Rijal pun segera menelpon kedua orang tua Arif mengabarkan berita meninggalnya anaknya dalam kecelakaan tunggal di tebing curam puncak. Sahabat Bemo, mudah-mudahan cerita engkong kali ini bisa ada manfaatnya, bahwa kemarahan yang berlebihan itu sangat tidak baik. Semoga cerita yang disampaikan Rijal kepada engkong ini bisa kita ambil manfaatnya. Demikian cerita ngeri pelet membawa petaka ini engkong sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.